Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan bab yang berjudul Pusat Pertanggungjawaban Keuangan. Yang pertama, keunggulan sistem pengendalian keuangan. Banyak organisasi yang mengatur karyawan mereka, khususnya manajer melalui sistem pengendalian hasil keuangan. Pengendalian ini sangat penting karena berorientasi laba dan akuntabilitas keuangan organisasi. Beberapa keunggulan yang dihasilkan dari sistem pengendalian keuangan adalah: yang pertama, keunggulan dan arus kas untuk investor bisa digunakan untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan. Selanjutnya, pengukuran keuangan memberikan ringkasan pengukuran komprehensif terhadap kinerja. Yang terakhir, biaya implementasi pengendalian hasil keuangan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan bentuk pengendalian manajemen lainnya. Selanjutnya, tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Definisi pusat pertanggungjawaban keuangan adalah bagian dari pertanggungjawaban untuk rangkaian khusus dari output dan atau input karyawan yang bertanggung jawab pada seluruh organisasi. 4 tipe dasar dari pusat pertanggungjawaban antara lain: 1. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap laporan posisi keuangan yang dibuat untuk menghasilkan laba dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan laba tersebut. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang dihasilkan pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab pada pengukuran laba dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Ketiga, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran keuangan dari output. Pusat biaya atau pengeluaran adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya. Pembagian pusat biaya dalam pusat pertanggungjawaban. Pusat standar biaya terdapat pada Departemen Pabrikan. Kelangsungan hubungan kausal antara input dan output membuat keduanya mudah dihitung, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan standar biaya dengan biaya yang sesungguhnya. Pusat pengelolaan biaya terdapat pada Departemen Penelitian dan Pengembangan dan Departemen Administratif. Dalam pusat ini, output yang dihasilkan sulit untuk dinilai secara moneter. Selain itu, hubungan antara input dan output tidak diketahui dengan baik. Hal ini menyebabkan evaluasi dari perbedaan kinerja memiliki komponen yang banyak. Pengendalian biasanya dilakukan dengan memastikan pusat pengelolaan biaya mengikuti tingkat anggaran. Perkenalan, saya Ana. Saya akan melanjutkan slide kelima, yaitu pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan pusat pertanggungjawaban adalah mengukur kinerja keuangan yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja eksekutif, yaitu yang pertama itu ada rentabilitas. Rentabilitas yaitu indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga yaitu solvabilitas. Solvabilitas itu kebalikannya likuiditas, yaitu kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, pertimbangan bagi perusahaan bahwa untuk tidak menjadikan pusat produksi sebagai pusat laba dikarenakan rentan untuk menjual lalu laba yang didapat dan kemudian untuk dimakan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah harga transfer. Masalah harga transfer secara langsung berhubungan dengan pendapatan dari penjualan
biaya dari pembelian dan konsekuensinya pada kedua entitas laba. Tujuan harga transfer yang pertama adalah untuk menyediakan sinyal ekonomi yang tepat sehingga mampu mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan yang baik. Yang kedua, harga transfer dan urutan pengukuran laba seharusnya memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja baik untuk pusat laba maupun manajer mereka. Yang ketiga, harga transfer dapat ditentukan dengan sengaja dengan cara memindahkan laba antara lokasi perusahaan. Kemudian materi yang terakhir adalah alternatif harga transfer. Alternatif harga transfer ada 4 macam. Yang pertama yaitu harga transfer berbasis pasar, yang kedua harga transfer berbasis biaya marginal, yang ketiga harga transfer biaya penuh, yang keempat harga transfer yang dinegosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi pusat pertanggungjawaban. Semoga materi ini dapat dipahami oleh teman-teman dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ketika presentasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.